Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berbahagia pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita bahasa Arab menggunakan metode Al-Dzikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-49, pembahasan i'rab ayat yang keempat atau ayat yang terakhir dari surat Quraisy dan kaidah yang ke-49 tentang kalimat yang tidak memiliki hukum dalam i'rab. Pembahasan yang insyaallah sangat menarik. Saudara-saudara yang kami hormati rahmani wa rahmatullah. Menuntut ilmu agama diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau belajar ilmu agama itu merupakan nikmat yang sangat besar. Dan menuntut ilmu agama memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang belajar ilmu agama dengan yang tidak, antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Jauh dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kedudukan orang yang memiliki ilmu agama sangat tinggi, berbeda, jauh berbeda dengan orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 9 pada bagian yang akhir ayat, Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Kemudian ditutup dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang bisa berpikir hanyalah orang-orang yang benar-benar memiliki akal. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memilikinya. Ini merupakan salah satu keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahmani wa rahimakumullah. Orang yang memiliki ilmu agama di dalam kehidupannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Orang yang memiliki ilmu agama sungguh-sungguh ikhlas di dalam belajar ilmu agama,
dia tidak akan tersesat. Dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah di atas jalan yang lurus, jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kajian kita dengan murojaah materi at-dzikr yang pertama. Kali ini kita akan baca doa-doa dan artinya pada halaman 20. Kita mulai wahid itsnan tsalatsa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mengampunkan kami serta mematikan kami dan kepadanya kami akan kembali. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa kepadamu dari segala syaitan dan syaitan berbuat. Ghufranaka, aku mengampunkan. Bismillah, dengan nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar disembah kecuali Allah saja. Tidak ada satu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu karunia-Mu. Assalamualaikum. Semoga keselamatan diberikan kepada kalian. Bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kami kepadaku dan mengerjakannya istri bagiku tanpa daya dan kekuatan dari kami. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar.
maka alhamdulillah, karena sesungguhnya tidak ada yang tepat yang mungkin kecuali Engkau. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi ketika aku masih kecil. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahmatullah, beberapa riwayat ataupun lafaz dalam doa maupun bacaan yang lain, bacaan sholat misalnya, mungkin ada perbedaan karena riwayat-riwayat yang ada berkaitan dengan kalimat tersebut, bacaan tersebut banyak. Misalnya doa mau tidur, di sini kita ambil lafaz Allahumma bismika amutu wa ahya. Nanti dalam riwayat lain ada dibalik bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Di riwayat yang lain lagi dibalik ahya wa amutu. Jadi riwayat tersebut banyak. Di sini yang kita ambil satu riwayat, yang kita ambil hanya satu lafaz. Demikian pula ketika bacaan sholat, ya, saya pernah mengajar anak-anak, itu ada yang protes ketika i'tidal bangun dari rukuk membaca Rabbana lakal hamdu, ya, protes sama murid saya, Rabbana wa lakal hamdu Mil as-samawati kurang wa, wal ardi. murid saya pakainya Rabbana wa lakal hamdu. Saya beritahu bahwa dua-duanya boleh, ya, dua-duanya boleh, riwayatnya banyak, riwayatnya sangat banyak. Saya pilih yang tidak pakai wa. Itu yang diajarkan oleh guru-guru ngaji saya sejak kecil, ya nggak pakai wa. Akhirnya saya pilih yang nggak pakai wa. Kalau ada memang riwayatnya, kenapa cari yang lain? Ya. Itu yang dipakai di sejak saya kecil. Rabbana lakal hamdu. Duh pangeran kula sedaya pangalemana punika kagungan panjenengan. Ya. Rabbana lakal hamdu. Riwayat tersebut, ya, banyak. Ada yang Rabbana lakal hamdu, ada yang Rabbana wa lakal hamdu, semuanya boleh. Termasuk yang kita pakai di sini Rabbana lakal hamdu tanpa waw, ya, tidak Rabbana wa lakal hamdu. Itu riwayatnya banyak. Termasuk diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak pakai waw, Rabbana lakal hamdu. Maka insya Allah semua bacaan dzikir yang ada di sini sudah kita tasfiyah, sudah kita seleksi, ya, betul-betul semuanya diambil dari riwayat-riwayat yang sahih, ya, semuanya diambil dari riwayat-riwayat yang sahih. Mungkin saudara-saudara yang kemarin ikut level 1 adzikri, setiap kita belajar satu dzikir semuanya kita kasih riwayatnya, ya. Semuanya kita kasih catatan. Misalnya bacaan takbir sampai salam itu kita kasih catatan lafaz ini diriwayatkan oleh siapa. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Imam Muslim saja atau Bukhari saja, semuanya sudah kita jelaskan di level 1 yang kemarin ikut di level pertama. Kemudian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menerangkan tentang hal tersebut, ya, khusus bacaan tentang i'tidal. Ada yang Rabbana lakal hamdu, ada yang Rabbana wa lakal hamdu. Kata beliau dua-duanya sabit. Dua-duanya sabit, artinya ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Sehingga ketika ada perbedaan tidak perlu bingung ataupun menyalahkan, tetapi kita lihat dulu ada dalilnya atau tidak. Ada dalilnya atau tidak. Selama itu ada dalilnya maka tidak masalah. Selama itu ada dalilnya maka tidak masalah. Berikutnya kita merajaah materi pada pekan lalu di i'rab ayat yang ketiga dari surat Quraisy pada halaman 43. Kita baca ayat dan artinya wahid, itsnan, tsalatsa. Falyabudu rabbana al-bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Kemudian i'rabnya falyabudu al-fa'il
harfu isti'nafin mabniyun 'alal fathi al-lami lamul amri harfun mabniyun 'ala sukuni wa hiya jazimatun ya'budu fi'lun mudhari'un majzurun bilamil amri wa 'alamatu jazmihi harfin nuni li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun rabba maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbi al-fathatu wa huwa mudhaf hadza ismu isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarri mudhafun ilaihi al-baiti badalun min ismil isyarati hadza majrurun wa 'alamatu jarri al-kasratu. Dari i'rab ayat yang ke-3 dari surat Quraisy kita belajar kaidah ke-48 judulnya lam amr. Lam yang terdapat di awal ayat setelah huruf fa pada ayat ini disebut dengan lam amr. Lam amr terkadang harokatnya sukun, terkadang harokatnya kasrah. Bisa liya'budu atau fal ya'budu ataupun wal ya'budu. Semuanya sama disebut dengan lam amr. Ketika tidak didahului oleh huruf fa ataupun waw, maka harokatnya kasrah li. Adapun ketika didahului oleh huruf fa ataupun waw, maka harokatnya menjadi sukun. Dua-duanya disebut dengan lam amr, lam yang menyatakan perintah. Ada makna perintah ketika terdapat lam amr. Ya. Di sini salah satu keunikan dan keringkasan bahasa Arab ya. Hanya satu huruf namun ya, dia memiliki kedudukan yang sangat penting. Ya. Ketika huruf tersebut ada, maka dia memiliki amal, yaitu bisa mengubah fi'il setelahnya dari marfu' menjadi majzum. Kemudian dari maknanya yang hanya sekedar pemberitaan atau pernyataan menjadi perintah. Lam amr. Kemarin juga sudah kita contohkan tambahan dari Al-Quran surat Al-Talaq ayat yang ke-7 liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Ada liyunfiq, ada juga falyunfiq. Yang pertama li, yang kedua sukun falyunfiq. Dan lam amr dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya dalam ayat yang lain misalnya fal yanzuril insanu mimma khuliqa fal yaktub fal taqum fal yafrahu, banyak dapat dalam Al-Quran. Termasuk ayat yang sangat populer, dia banyak diketahui dan dihafalkan oleh kaum muslimin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun, li di situ juga lam, maaf kalau liya'budun di situ lam ta'lil ya. Lam ta'lil, maaf. Saudara-saudara kami hormati rahmani wa rahmatullah, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya halaman 45 ayat yang keempat. Saya baca alladzi at'amahum sekali nafas ya. Sekarang saya baca dengan satu kali nafas. Alladzi
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, dan mengamankan mereka dari ketakutan. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan untuk mengetahui hukum tajwidnya. Pada ayat ini banyak terdapat bacaan gunnah atau dengung. Pada ayat ini banyak terdapat bacaan gunnah atau dengung. Biasanya banyak yang salah. Ketika membaca ayat ini biasanya banyak yang salah. Harusnya dengungnya di situ ada 1, 2, 3, 4 kali. Tapi kadang-kadang tidak ada dengungnya sama sekali, atau ada dengung di depan yang belakang hilang, atau yang depan dengung, atau yang depan tidak dengung, yang belakang dengung. Kita baca hamzatu waslin tasqutu waslan. Hamzatu waslin tasqutu waslan. Nabda'u biha a. Lam syamsiyah. Mudghamah. Fil lamil maftuhah. Alladhi ya'mad munfasil. Jaiz. Ithnan aw arba'. Aw khamsu harakat. Sakinah muqalqalah. Ma at'ama. Hu at'amahu. Mim sakinah mudghamah. Fil mimil maksura. Bigunnah harakatain. At'amahum minun sakinah. Mukhfah. Indal jimil madmumah. Bigunnah harakatain. Min ju wa mad tabi'i harakatan. Ain tanwin bil kasri. Mudgham. Fil wawil maftuhah. Bigunnah harakatain. Ju'in wa
mad badal harakatan alif mad badal harakatan wa a wa a ma wa ama ma wa ama na wa amana na wa amana hu wa amanahu hu wa amanahu mim sakinah mudghamah mim sakinah mudghamah fil mimil maksurah fil mim maksurah bi gunnah harakatain bi gunnah harakatain wa amanahum wa amanahum min mi nun sakinah min nun sakinah mudharah mudharah qabla al-kha'il qabla al-kha'il maftuhah maftuhah min kha min kha waw madlin kha waw madlin ithnan aw arba' islam aw arba' aw sittu harakat aw sittu harakat fa sakinah fa sakinah 'inda al-waqfi 'inda al-waqfi khawf alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ya. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini, ayat yang terakhir dari surat Quraisy, ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf." Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan, at'ama artinya memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Wa amanahum dan memberikan rasa aman. Wa amana memberikan keamanan. Sudah jadi bahasa Indonesia aman. Al-amn, al-aman. Aman dalam bahasa Indonesia jadi aman. Dan memberikan kepada mereka keamanan dari ketakutan. Masih berkaitan dengan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ketiga, perintah bersyukur kepada orang-orang Quraisy kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Allah mengatakan, maka adalah mereka beribadah menyembah kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala pemilik Ka'bah yang mulia, Allah alladzi at'amahum yang telah memberikan makanan kepada mereka, wa amanahum dan juga memberikan kepada mereka keamanan. Dua nikmat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini, nikmat makanan dan juga nikmat keamanan, merupakan di antara nikmat duniawi yang paling besar. Nikmat makanan dan juga nikmat keamanan merupakan di antara nikmat duniawi yang paling besar. Seseorang yang hidup di dunia, ketika dia memiliki makanan dan berada dalam kondisi keadaan suasana negara yang aman, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Mau kemana-mana aman, enak. Ada makanan yang juga bahagia, kebutuhan sehari-hari tercukupi. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah salah satu syekh yang datang ke Indonesia, kalau tidak salah itu waktu dia di Masjid Agung Karanganyar. Nama syekhnya kalau tidak salah Ustaz Syekh Abdul Hadi kalau tidak salah. Beliau mengatakan dalam ceramahnya, seandainya Indonesia ini tidak aman, saya tidak mungkin datang ke sini. Kemudian beliau mengatakan bahwa nikmat keamanan merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat damai, aman, tentram itu merupakan nikmat yang sangat besar di samping nikmat yang lainnya.
maka nikmat tersebut harus kita jaga, menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Saudara-saudara yang kami hormati, rahmani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang orang Quraisy wajib bagi mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada mereka makanan, menghilangkan rasa lapar mereka dan juga memberikan kepada mereka keamanan dari rasa ketakutan, bisa melakukan perdagangan, perjalanan untuk berdagang lintas negara. Demikian tafsir ringkas dari ayat yang keempat. Saudara-saudara yang kami hormati, rahmani wa rahimakumullah. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Alladzi ismun mawsulun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin na'tun li rabba. Alladzi merupakan isim mausul, kata sambung, mabni dengan sukun, alladzi sukun pada huruf ya, menduduki posisi nasab sebagai na'at atau sifat dari kata rabba. At'amahum fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa hum dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal jumlatul fi'liyatu la mahalla laha minal i'rabi silatul mawsuli at'amahum. Ada dua kata di situ, at'ama dan hum. At'ama fi'il madhi mabni dengan fathah pada huruf mim, at'ama. Hum ataupun sebelumnya fa'ilnya yaitu dhamir mustatir taqdiruhu huwa, dhamir yang tersembunyi apabila ditambahkan yaitu huwa. Hum dhamirun muttasilun, dhamir yang bersambung, mabni dengan sukun pada huruf mim, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih. Sedangkan jumlah fi'liyah yang dimaksud yaitu at'ama tidak memiliki hukum dalam i'rab disebabkan kedudukannya sebagai silatul mausul. Silatul mausul sudah pernah kita bahas. Bisa dirujuk kembali pada kaidah yang telah lalu. Berikutnya min harfu jarrin mabniyun 'ala sukuni min huruf jar mabni dengan sukun. Ju'in ismun majrurun bimin wa 'alamatu jarri al-kasratu. Ju'in isim majrur. Selalu ketika terdapat susunan seperti ini ada huruf jar, maka kata setelahnya i'rabnya isim majrur. Ada huruf jar, ada huruf isim majrur. Isim majrur disebabkan oleh min, tanda jarnya yaitu kasrah, ju'in. Wa amanahum alwawu harfu 'atfin mabniyun 'alal fathi amana fi'lun madin
mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa hum dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal jumlatul fi'liyatu wa amanahum ma'qufatun ala jumlati at'amahum wa amanahum diawali dengan huruf waw, kemudian fi'il mudhari dan hum. Al-waw merupakan huruf ataf mabni dengan fathah, wa amana fi'il madhi mabni dengan fathah, amana. Sedangkan fa'ilnya dhamir yang tersembunyi yang ditentukan yaitu huwa. Sedangkan hum dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan sukun, menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bi. Adapun jumlah fi'liyah wa amanahum ma'tufatun digabungkan atau dihubungkan dengan jumlah sebelumnya atau kalimat sebelumnya at'amahum. Kata wa amanahum dengan at'amahum memiliki kedudukan yang sama. Memiliki kedudukan yang sama sebagai silah mausul la mahalla laha min al-i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Min harfu jarrin mabniun 'ala sukuni min huruf jar mabni dengan sukun. Khaufin ismun majrurun bimin wa alamatu jarri al-kasratu. Khaufin isim majrur dengan min, tanda jarnya yaitu kasrah, khaufin. Berikutnya kita bahas kaidah ke-49 diambil dari ayat ini. Judulnya kalimat yang tidak memiliki hukum dalam i'rab atau bahasa Arabnya la mahalla laha minal i'rabi. Kita sering baca dalam i'rab kalimat la mahalla laha minal i'rabi yang artinya tidak memiliki hukum dalam i'rab. Artinya kalau diambil satu rangkaian maka tidak ada i'rabnya, tidak ada hukumnya. Apa saja kalimat-kalimat ataupun kata yang tidak memiliki hukum dalam i'rab akan kita bahas pada kaidah yang ke-49 ini. Kalimat yang tidak memiliki hukum dalam i'rab adalah kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga tidak dihukumi dengan menempati posisi rafa, nasab atau jar ataupun majrur. Ada beberapa kalimat yang tidak memiliki hukum dalam i'rab. Di sini yang kita sebutkan ada dua macam. Yang pertama namanya silah mausul. Silah mausul, dan ini sudah pernah kita bahas. Yang kedua jumlah istinafiyah. Jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah. Yang namanya istinafiyah atau i'tiradiyah. Istinafiyah sama isim mausul. Alladhi itu isim mausul, ma juga begitu sama isim mausul. Kalau alladhi artinya yang, kalau ma apa-apa yang. Kalau alladhi artinya yang, kalau ma apa-apa yang. Secara rinci demikian. Isim mausul. Sama-sama isim mausul. Kemudian setelah isim mausul pasti namanya silah mausul. Nah, silah mausul itulah yang dibahas di sini. Tidak memiliki hukum dalam i'rab. Sehingga nanti kalau di i'rab tubduna la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul, demikian. Kuntum taktumuna
la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Tidak memiliki hukum dalam i'rab karena sebagai silah mausul. Setelah isim mausul ada silah mausul. Setelah alladhi atau setelah ma yang berarti ma mausulah, ma yang berarti isim mausul, maka setelahnya merupakan silah mausul. Dalam ilmu nahwu la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Contoh yang alladhi, isim mausulnya pakai alladhi seperti dalam ayat ini. Misalnya di dalam ayat alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Kata ja'ala itu merupakan silah mausul, sehingga kalau di i'rab la mahalla laha minal i'rabi silatul mausul. Ini bagian yang pertama, silah mausul. Kemudian bagian yang kedua, ini juga sering dipakai. Ya, bagian yang kedua ini sering dipakai dalam percakapan bahasa Arab, ceramah-ceramah, berita-berita sering dipakai. Jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah. Artinya kalimat yang berdiri sendiri, tidak berkaitan dengan kata sebelumnya, baik secara i'rab maupun makna. Contohnya mata Zaidun rahimahullah. Mata Zaidun rahimahullah. Kata rahimahullah itu disebut dalam bahasa disebut jumlah istinafiyah, kalimat i'tiradiyah. Rahimah. Artinya kalau tanpa rahimahullah itu sudah cukup. Sebenarnya sudah cukup. Mata Zaidun sudah dipahami, sudah selesai. Intinya di situ. Zaid mati atau meninggal. Kalau orang Arab mengatakan mata itu biasa, tapi kalau dalam Indonesia biasanya untuk orang-orang yang, terutama orang-orang yang mulia, tidak digunakan kata mati, kasar, tidak sopan. Wafat, meninggal, wafat atau meninggal dunia. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab ya biasa. Mata ya biasa, mati itu sudah sopan. Mata atau mata tersebut. Mata Zaidun, Zaid mati atau meninggal. Itu sudah cukup, sudah sempurna. Kalimat tersebut sudah sempurna. Adapun rahimahullah itu disebut jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah. Kalau di i'rab, maka i'rabnya la mahalla laha minal i'rabi, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Tidak mempengaruhi susunan kata, tidak mempengaruhi makna kalimat. Ada atau tidak ya sama saja. Ada atau tidak sama saja. Kalimatnya tidak berubah, maknanya tidak berubah. Hanya sebagai tambahan saja. Hanya sebagai tambahan. Berikutnya kita berikan tambahan contoh untuk lebih memahamkan kita terhadap kaidah ini. Contoh untuk silah mausul, kita tambahkan misalnya kalimat silah mausul, satu contoh. Kemudian pada bagian yang kedua, jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah ada dua contoh. Contoh yang pertama untuk silah mausul, ja'al ladzi ra'aituhu wa safahtuhu. Telah datang orang yang aku lihat dan aku telah berjabat tangan dengannya. Intinya kata setelah alladzi itu silah mausul, maka i'rabnya la mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Kemudian bagian yang kedua, jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 76, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Kata law ta'lamun, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya itu merupakan sumpah. Ayat sebelumnya ayat 75 isinya sumpah. Wala uqsimu bima waqi'in nujum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat peredaran bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim,
dan itu sungguh benar-benar merupakan sumpah yang besar seandainya kalian mengetahui. Di sini kata lau ta'lamuna terjemahnya seandainya kalian mengetahui. Lau kalau sudah jadi bahasa Indonesia. Lau kalau kalian mengetahui, seandainya kalian mengetahui. Di sini terjemahnya ada di akhir. Saya sesuaikan dengan terjemahan yang kita ada di depan. Ditaruh di akhir. Karena kalau ditaruh di tengah seperti bahasa Arab terkadang sulit dipahami. Misalnya kita taruh di tengah sebagaimana dalam susunan bahasa Arab, maka artinya jadi dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah seandainya kalian mengetahui yang besar, karena agak sulit dipahami. Maka dari itu kata lau ta'lamuna diterjemahkan di bagian akhir oleh para kiai atau ulama Indonesia. Kata lau ta'lamuna diterjemahkan di bagian akhir supaya lebih mudah dipahami. Kata lau ta'lamuna itu kalau di i'rabnya la mahalla laha minal i'rab, jumlah istinafiyah atau jumlah i'tiradiyah. Seandainya ini tidak ada lau ta'lamuna, sudah cukup, kalimatnya sudah betul, sudah sempurna. Wa innahu laqasamun 'azim, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Kata lau ta'lamuna di sini merupakan jumlah istinafiyah atau i'tiradiyah. Contoh yang lainnya misalnya darrasal ustadu hafizahullahu tullabahu. Ustaz tersebut semoga Allah menjaganya, hafizahullah, tullabahu, telah mengajar murid-muridnya. Kata hafizahullah ini sebagai tambahan jumlah istinafiyah i'tiradiyah. Kalau diikrabkan darasa fi'il madhi, ustaz fa'il, tullabahu maf'ul bih. Bagaimana dengan hafizahullah? La mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab jumlah istinafiyah atau jumlah i'tiradiyah. Jumlah istinafiyah atau jumlah i'tiradiyah, i'rabnya demikian. Jadi yang inti adalah darasa fi'il madhi, al-ustadu fa'il, dan tullabahu maf'ul, sudah selesai. Adapun hafizahullah kedudukannya tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kalau di i'rab satu rangkaian tidak ada i'rabnya. Kalau di i'rab satu rangkaian tidak ada i'rabnya. Bisa di i'rab tapi harus dipotong-potong. Hafidhahu dan Allahu baru bisa di i'rab. Hafidhahu fi'il madhi, semoga merupakan dhamir berusaha sebagai lebih masuk. Allahu fa'il. Kalau dipisah-pisah bisa. Ini juga begitu. Kalau dipisah-pisah bisa. Ta'lamuna. Tetapi kalau dibuat satu rangkaian maka tidak bisa di i'rab. La mahalla laha minal i'rab, tidak memiliki hukum dalam i'rab. Seperti kita mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu jumlah istinafiyah. Qala al-musannif rahimahullah. Misalnya kita sedang membacakan kitab kepada orang lain, kita mengatakan qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya. Kata rahimahullah itu sebagai jumlah istinafiyah sering kita pakai. Kita mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seseorang di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintainya. Orang yang mencintai Nabi, orang-orang yang mencintai orang-orang yang soleh, maka mereka akan bersama dengan Nabi dan orang-orang yang soleh di akhirat. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan seperti ini. Hafizahullah rahimahullah sebagai jumlah istinafiyah i'tiradiyah. Seandainya itu dihilangkan, kalimatnya tetap sempurna, tidak ada pengaruh dalam makna, hanya sebagai tambahan. Namun itu juga penting sebagai doa dan juga sebagai adab sopan santun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para ulama. Ya, ketika kita menyebut nama mereka, nama sahabat misalnya juga
kita ucapkan nama Nabi, berarti kita tambahkan dengan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Sahabat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anha. Kemudian para ulama yang sudah meninggal ditambahkan dengan doa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau masih hidup kita tambahkan dengan kalimat hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Ini termasuk adat, tidak hanya kita sebut namanya saja, tapi kita mendoakan mereka. Ini semua termasuk jumlah istinafiyah. Lah kalau di i'rab gimana? Tidak ada i'rabnya. La mahalla laha minal i'rab. Karena bukan kalimat inti. Tidak memiliki hukum dalam i'rab. Tapi kalau mau diuraikan satu perkata, kata per kata, baru ada i'rabnya. Ini disebut dengan jumlah istinafiyah atau i'tirabiyah. Rahimahullah, hafizahullah, sallallahu alaihi wasallam, alaihi salam, An-Nabi Yusuf alaihi salam, An-Nabi Isa alaihi salam. Kata alaihi salam itu jumlah istinafiyah. Kalau diirabkan la mahalla laha minal i'rabi jumlatun istinafiyatun atau jumlatun i'tiradiyatun. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian pembahasan i'rab ayat yang keempat dari surat Quraisy dan juga kaidah ke-49 tentang kalimat yang tidak memiliki hukum dalam i'rab, la mahalla laha minal i'rab. Mungkin ada pertanyaan. Tijaratun, tak sukun bertemu dengan tak kasrah. Rabihat dan tijarah. Rabihat, tijar kan tidak ada dengung. Ya. Kemudian di situ taknya hilang sempurna. Itu termasuk idgham kamil. Atau misalnya yang lain, yalhadzalika, taknya hilang masuk ke huruf zal. Adapun yang ini idgham naqis. Nun masuk ke huruf waw, tetapi nunnya tidak hilang sempurna, hanya berkurang saja. Dengungnya masih ada, sifat gundangnya masih ada, sehingga dibaca min ju'ayun. Adapun mungkin ada yang menjelaskan tentang hidung ditutup atau tidak, mungkin karena di situ ada pertemanan dengan huruf waw yang mungkin Allah alam, saya tidak tahu. Oke, terima kasih. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.